Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita ada di acara Berapa Sih Gaji Lo? So hari ini gue bakalan call teman gue namanya Edric. Dia tuh seorang IT dan dia sekarang kerja di Malaysia. So kita langsung aja call dia yuk. Halo bro, hai, kok lagi makan sih? Oke, gue tadi udah kasih sedikit penjelasan tentang lo, tapi brief banget. Gue cuma ngasih tahu lo sebagai Edric kerja di Malaysia dan sebagai IT. Coba gue pengen lo jelasin lagi. Coba perkenalin diri lo sendiri. Jadi semuanya, welcome ke channelnya Aldo semuanya guys. Nama gue Edric. Nih gue juga dari Bandung nih sama kayak Aldo. Gue mulai kerja di sini tuh tahun 2019 awal, berarti setelah gue wisuda. Di sini tuh gue bekerja sebagai software engineer dan gue sekarang udah kayak mau menjelang 2 tahun di Malaysia gitu sih. Jadi kayak secara in general gue di sini adalah application developer, bisa dibilang kayak gitu. Jadi nih buat yang nggak ngerti nih, software engineering tuh sebenarnya kayak kerjaan kayak jangan pakai bahasa IT lah, kayak bahasa generalnya lu ngapain sih kalau misalnya lu buat sesuatu tuh lu apa gitu, buat apa gitu. Oke, jadi kayak contohnya kayak gini nih. Gue bekerja di sebuah consulting firm. Consulting firm ini punya berbagai macam klien kan. Punya klien A, klien B, klien C, dan sesuai kebutuhannya masing-masing. Contohnya klien A butuh reporting, klien B butuh website, dan klien C butuh kayak optimalisasi aplikasi. Jadi gue masing-masing kayak misalnya beda-beda project, gue pun ngerjain sesuatu yang berbeda gitu. Jadi intinya di sini gue bikin produk di mana gue mendigitalisasikan sebuah bisnis proses. Jadi lebih ke arah lu bikin kayak aplikasi kayak buat handphone atau buat komputer kayak gitu ya? Sebagian dari bagiannya ya. Gitu guys, itu bahasa ringannya ya. Gue juga nggak gitu ngerti, tapi ya kalau lu lihat ada aplikasi Grab, nah ini orang-orang kayak gini nih yang buat nih. Oke, tadi kan jadi tadi udah berapa lama di Malaysia kerja di sini? Nanti gue Desember 2021 itu gue genap 2 tahun. Desember 2021, berarti lu join di 2019 ya? Betul, 2019. Oke bro, gimana nih? Coba share dikit gitu. Sebelum kita ke topik utama berapa gaji lu, coba share dulu gimana pengalaman lu. Apakah lu merasa happy atau lu belajar banyak kerja di Malaysia, atau kayak anjing nih gue benar-benar menyesal nih pergi ke sini, gimana nih? Coba jelasin aja bro. Oke, jadi sebenarnya memang gue udah punya cita-cita gue tuh pengen keluar negeri awalnya. Karena kalau gue ngerasa gue tuh orangnya optimis tuh, kalau lu tahu gue orangnya sangat optimis, dan gue percaya kalau kemampuan gue tuh ini bukan mau sombong atau gimana ya, tapi gue orang yang pengen berusaha untuk selalu terbaik di apapun. Misalnya gue jadi waiter apapun, atau gue mau jadi apa kayak desainer apa segala macem, dan gue pengen terbaik di karir yang gue jalan. Berat bro bahasanya bro. Jadi waktu itu gue putusin buat ke Malaysia. Di Januari 2019 gue mulai kerja. Waktu itu ada kayak 3 tahap interview sebelum gue masuk ke sini. Tapi sebelumnya lu tahu ada peluang ini dari mana gitu? Kayak lu ada temen yang udah kerja di sana atau ada lewat email? Lu gimana cara dapetnya? Oke, jadi waktu itu ada opening juga di kuliah, di kampus gua ada opening tentang kampus lu di mana? Di ITHB. Oh, anak ITHB guys. So buat kalian anak ITHB, lulusan tahun berapa lu? 2018. Ini Edric nih, cowok paling apa nih? Paling ganteng katanya di sana. Tapi masih jomblo guys. Waktu zaman gue kuliah lu gue palakin. Asik, gitu guys, gitu. Jadi Edric nih lulusan tahun 2018 ya. Jadi ini waktu itu cara yang lu pakai di tahun 2018 gitu. Terus gimana tadi? Jadi ada opening, terus gimana? Ada opening dan kebetulan ada. Opening di mana tuh? Opening maksudnya ada open house di kampus lu atau ada apa nih? Jadi waktu itu kayak HRD dari proyek di Malaysia, memang dia nggak buka kayak lowongan, dia tuh ngehubungin ke mahasiswa di kampus gua. Kalau kampus THB, aduh gua lagi butuh pekerja nih, di sini resource-nya kurang, lu bisa nggak provide yang kriterianya kayak gini. Kalau lu ngasih nulisnya ke gua, kurang lebih kayak gitulah apa yang mereka katain di kampus gua. Jadi itu lewat lecturer lu atau lewat apa nih, dari ketua OSIS? Apa sih kalau kuliah bukan ketua OSIS anjir?
kemahasiswaan. Kemahasiswaan, berarti ini dari koneksi kemahasiswaan. Oh, jadi kebetulan emang gue dekat sama bagian kemahasiswaan di situ. Jadi kayak gue suka keluar masuk ruangan mereka gitu, kayak cuman biasa aja kayak, ngapain, Bu, Pak, di ruangan ini gitu. Kayak nyapa doang, dan mereka tuh kayak bilang, Rick, cobain nih, kan lu bentar lagi lulus nih. Coba aja apply ke Accenture ini. Siapa tahu dapat, mereka ngomongnya gitu aja. Company-nya boleh diomongin nggak sih sebenarnya? Atau mending kita disclosure aja? Boleh aja ya. Jadi Edric nih kerja di nama company-nya Accenture Malaysia ya? Malaysia, Oke. Jadi gini guys, buat tips buat kalian kalau misalnya kalian masih kuliah nih, harus apa? Bersosialisasi ya nggak cuy? Karena kalian nggak pernah tahu kalian bakal dapat kesempatan dari mana, dan kesempatan bagus itu biasa datang dari orang-orang yang kalian nggak tahu. Jadi, gitu. Jadi yang paling penting apa? Sosialisasi baru nilai, bener nggak? Sosialisasi baru nilai, gue setuju kayak gitu. Gue setuju kayak gitu. Soalnya, ya kayak sosialisasi itu bisa ngasih lu kesempatan yang nggak lu duga sebelumnya gitu. Weh, benar-benar guys. Tuh, poin penting guys, poin penting. Kalau mau buat belak-belakan, dan gue tuh nilai gue juga di kampus waktu dulu nggak gimana cemerlang. Gue juga waktu itu lulus dengan biasa aja kayak sekitar 3, sekian gitu, nggak nyampe 3,5 atau 3, bahkan cum laude pun gue nggak nyampe. I see. Oke, jadi terus gimana nih? Kan lu udah 2 tahun nih di Malaysia. Lu merasanya gimana? Lu kayak seneng, lebih ke arah seneng atau seneng di awal, kayak pacaran itu seneng di awal, lama-lama bosen terus pengen tinggalin atau gimana? Coba sharing dikit gitu bro. Awal gila. Jadi memang benar dong kalau yang lu bilang. Senang di awal tuh pasti ada, karena begitu lu pertama kali join lu tuh excited kan. Lu tuh membara-bara di dalam hati itu, kayak lu pengen, oh ini nih yang gue pengen selama ini tuh tercapai nih, dan gue pengen perform yang yang sebaik mungkin yang bisa gue lakuin. Jadi kayak tahun pertama tuh gue fokus banget di pekerjaan gue. Akhirnya juga kayak gue dipercaya buat pegang beberapa kayak buat deployment, kayak buat kontak sama tim gue. Akhirnya gue juga dipegang kepercayaan buat ngelakuin itu semua. Jadi tahun pertama gue quiet enjoy, projectnya pun asik, dan orang-orang di project gue pun menurut gue asik. Bos-bos gue pun memang boss is a boss, tapi bagi gue mereka juga kayak panutan gue lah. Mereka bisa ngasih contoh baik buat gue, dan menurut gue mereka adalah bos yang baik. Jadi tahun pertama going well. Lu di tahun pertama itu sebenarnya lu dateng sama teman-teman lu dari ITHB juga, atau lu sendiri, atau kayak teman-teman lu sebenarnya Malaysia gitu, gimana? Jadi waktu itu kayak teman gue udah ada kayak sekitar 5 orang yang di sini lebih dulu. 5 orang tuh dari ITHB semua? Dari ITHB semua. Wah gila. Jadi kalau yang IT nih pengen ke Malaysia, ke ITHB cuy. Ke ITHB nih 5 bro. Ya, memang mereka punya koneksi buat yang kayak gini dong. Ya salah satu rekomendasi lah ya. Itu banyak berapa ITHB by the way? ITHB katanya dapat komisi guys, nggak tahu sih. Ini gue kalau dimarahin orang ITHB nih Edric nih yang pernah kuliah di sana, gue sih nggak ada urusannya. Komennya nanti mahasiswaan Edric, kenapa jadi kayak gini? Gitu. Iyalah. Terus gimana bro? Udah gitu. Tahun pertama tadi lu bilang enjoy, terus apa yang terjadi bro? Apa yang terjadi di tahun kedua bro? Gara-gara COVID kah atau apa? COVID itu kayak belakangan ya. Pertama tuh karena setelah project gue yang project pertama itu beres, jadi kita tuh disebar ke project berikutnya. Ini tuh adalah kayak salah satu sisi negatif lah kalau menurut gue ya, ini salah satu sisi negatif kalau lu kerja di consulting firm. Karena jadi lu projectnya based on kayak misalnya lu 6 bulan di company A, nanti 6 bulan lagi di company B gitu ya, nggak ada. Jadi lu kayak akan, nggak enak juga sih cuy, kayak ya. Bilang sisi negatifnya ya, lu selalu berpindah tempat. Dan kadang-kadang perpindahan itu kan nggak selalu cocok buat semua orang. I see. Ibaratnya gini bro, udah deket nih sama cewek, itu udah nyaman banget, tapi harus pisah gara-gara LDR, kan anjing ya. Ya itulah, kayak gitu sih pro kontranya kali ya. Jadi gara-gara itu di tahun kedua lu mulai kayak gara-gara teman-teman lu juga yang udah nyaman tuh tiba-tiba pada pergi. Jadi kayak sekarang nih beneran, sekarang sisa berapa nih di sana? Udah nggak ada. Jadi lu sendiri? Serius, gue beneran sendirian sekarang. Jadi kayak waktu itu kita kayak pergi sekitar 7 orangan. 7 orang tuh dari beda major waktu itu. Jadi ada kayak sistem informasi sama teknik informatika. Gue dari teknik informatika. Dan sistem informasi pun ada waktu itu. Jadi kita kayak pergi duluan 7 orang. Dan gue batch kedua yang nyusul.
Dan sekarang mereka semua udah pada balik, udah pada cabut. Wah, gila. Ini kayak nonton Hunger Games guys. Dari 7, tinggal 1 bro. Salut. Oke. Bisa bilang di tahun pertama gue ngerasain pro-nya, di tahun kedua gue ngerasain kontranya. Kalau menurut gue pro-nya pertama, dengan lu banyak berpindah project, pengalaman lu jadi banyak, lu bisa belajar banyak teknologi dan lu bisa belajar dengan cepat, dynamic. Lu bakal dilatih juga mentalnya di sini. Tapi negatifnya adalah karena lu selalu berpindah juga, lu kadang-kadang udah nyaman sama klik lu udah nyaman sama tempat, lu udah harus pindah. Dan lu nggak bisa negotiate gitu. Kalau bos lu bilang lu harus pindah karena project baru, ya lu harus pindah. Itu tapi itu bukannya reality kerja, bro. memang sih. Tapi kan ada beberapa kerjaan yang kayak kantornya tetap aja di situ dan tim lu tuh solid gitu. Segala lu segitu aja. Paham. Oke, guys, sekarang kita mau ke pertanyaan kita dan topik kita hari ini, ya guys. Oke guys, gua mandi dulu. Oke guys, ini yang kalian tunggu-tunggu nih. Oke, Drik. Berapa sih gaji lo? Berapa gaji lo? Waktu pertama kali, di tahun pertama, jadi tahun pertama, tahun kedua tuh ada increment. Tahun pertama tuh gua pas pertama kali join top 4K di sini. 4.000 ringgit guys, 4.000 ringgit. Jadi sekitar berapa kalau gua hitung ya? 4.000 kali 3.500. 14 juta guys. Gila guys. Gaji pertama gua. 14 juta gaji pertama. Ini murni ya, murni. Zero experience bro. Yeah. Zero experience guys, zero. Lu di Indonesia udah jadi apa? Gua nggak tahu. 14 juta fresh grade, terus ada benefit lain nggak nih 4.000 ini tuh kayak? Kayak lu dapat, kalau gue kan di agensi ya, jadi kalau gue juga dikasih kayak asuransi kesehatan sama asuransi rumah sakit itu dapat. Terus kalau dari company-nya sendiri gue dapat allowance kayak gitu. Jadi kayak sebulan gitu gue ditambahin kayak sekitar 200 ringgit. 200 ringgit. Jadi sekitar sebulannya 4.200 lah ya. 200 ringgit itu 700.000 guys. Jadi lumayan ya. Itu kayak ngasih duit kayak asal gitu, 700.000 tuh lumayan kalau di Indo. Jadi total gaji Edric di awal nih waktu fresh grade tuh 14.700.000. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih kenapa gue ngeluarin topik kayak gini gitu. Gue pengen memang setransparan mungkin sama orang-orang, jadi orang tuh ada bayangan gitu loh. Jadi emang orang kan mau kerja, ya pasti ditanya pertama gajinya dulu, nggak sih berapa ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau misalnya gue buat konten kayak gini, jadi kalian tuh nggak akan ditipu sama company-company. Bukan ditipu juga sih, jadi kayak kalian punya perbandingan seharusnya berapa gitu loh. Ya buat gue yang paling penting tuh lu kayak punya value terhadap diri lu sendiri. Misalnya dengerin guys. Sorry itu saya misalnya kalau gue jatuh-jatuhnya gue kerja di Bandung misalnya dengan UMR Bandung, contoh gue dapat UMR Bandung sekarang berapa dari Bandung? Gue kurang tai bro. 4 juta kayaknya. 38 kayaknya. 35. Oke. Misalnya gue dapat untung-untung di Bandung 5,5 sampai 6 lah gitu. Tapi di sini gue bisa dapat 2 kali lipatnya kan. Dengan itu lu bisa refleksikan ke diri lu sendiri, sebenarnya value lu tuh lebih besar daripada yang lu pikirkan. Jadi lu bisa menghargai diri lu sendiri. Ya jadi kayak kita ngerjain sesuatu tapi kan kayak dibayar lebih gitu kan. Jadi kayak kita ngerasa ya worth it gitu waktu yang kita buat perusahaan kan. Terus sampai hari ini gaji lu udah naik atau gimana? Kan udah 2 tahun. Jadi gaji lu sekarang berapa? Sekarang, kebetulan di project yang gue sekarang juga agak makmur ya ya. Agak makmur. Karena di project yang ini gue di salah satu telco company terbesar di Malaysia. Nggak usah disebut lah brandnya, takut ada copyright strike ya. Copyright. Jadi waktu itu gue dapat increment 15%. Terus gue juga dapat allowance-nya jauh banget di sini, kayak gue bisa sebulan dapat 800 ringgit. Jadi kayak sebulan sekarang gue 5,2. 5.000 bersih. Ini bersih ya, bersih gaji pokok. Pokoknya cash di lu 5.200 setiap bulan, bener? 52 sampai 54. Tergantung ada hari libur atau enggak. Ya udah kita anggap aja 5.300 tengah-tengahnya. 5.300. Dikali 3.500. 18.550.000 dalam waktu 1 tahun guys. Jadi loncatnya dari 14 juta ke 18 juta 1 tahun guys.
Nah, itu karena lu dapat increment dan project lu lagi maksimum. Nah, jadi intinya kalau lu memang kerjaan lu bagus, di sini tuh lebih terjamin ya. Kayak mereka memang bakalan janjiin lu increment, tapi lu juga harus hati-hati sih company yang mana yang lu datengin. Tapi base dari pengalaman Edric sih gila sih. Ini kayak naiknya 4 juta lebih guys, 4 juta lebih. Oke, gila. Kerja 2 tahun, gaji 18.550.000. Itu di Indonesia jadi apa? Manajer lebih kayaknya. Director ada nggak sih? Gue juga nggak tahu ya kalau gue bandingin sama Jakarta atau Bandung. Gue nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Gue juga nggak tahu ya. Gue nggak mau ngasih info yang asal ya. Ya udah lanjut deh. Oke, pasti kan kalian kayak gini. Ya iyalah kerja di Malaysia gajinya gede, orang biaya hidupnya aja gede. Nah kita tanya nih Edric. Berapa nih biaya hidup lu 1 bulan? Banyak nih orang yang sebenarnya orang yang nggak tahu nih kayak sebenarnya di Malaysia tuh bisa lebih murah bahkan daripada hidup di Bandung, coy. Nggak percaya lo. Jadi waktu itu, oke gue sharing ya. Sharing. Waktu itu waktu gue kuliah, gue tuh magang di Jakarta. Waktu itu gue magang di Jakarta dan gue tuh di situ sempat ngekos dan cari kosan, terus sempat hidup di sana selama 3 bulan. Jadi gue tahu perbandingan hidup gue di Jakarta sama hidup gue di Malaysia saat ini. Kalau gue bilang nih guys, kalau lu hidup di Malaysia, expense lu tuh nggak sebesar yang lu kira, men. Bahkan Jakarta, menurut gue, expense-nya lebih mahal. Setuju nggak lu? Setuju anjir. Setuju, bro. Expense-nya lebih mahal. Karena tempat lu tinggal, lu mahal. Terus kayak makan di Jakarta, lu mahal. Oke lah, mungkin kalau lu di makan pinggiran gitu mungkin agak murah. Di sini juga sama sih, tapi kalau lu kerja di daerah pusat kayak gitu, mahal. Karena waktu itu gue tahu, gue kerja di Kelapa Gading waktu itu. Dan makanan sekitar itu agak mahal juga menurut gue. Terus kayaknya yang bikin pembeda besar tuh pertama di sini tuh transportnya udah jelas ya. Jadi kayak memang dari poin A ke poin B itu kita ada apa? Ada LRT, MRT dan itu harganya murah banget guys. Paling juga kayak satu jalan kayak Rp5.000 gitu loh. Atau kadang di bawah 5.000. Jadi pulang pergi lu paling cuma 10.000. Itu tuh udah dapet yang berase dan itu dari rumah sampai ke tempatnya langsung gitu. Kalau di Indonesia lu kalau nyetir kan macet juga butuh bensin kadang kan ya. Terus kayak banyak Pak Ogah lah, terus public transport juga kurang jelas waktunya. Mungkin itu ya. Sebenarnya yang paling gue kerasa ya, kalau lu Jakarta lu nyetir sendiri, ini lu capek men. Nih mental bro, aduh. Mental lu capek men. Mental ya. Lu sampai rumah tuh pengen rebahan, capek men. Jadi lu bersyukur sekarang di Malaysia ini bersyukur? Bersyukur. Atau masih ngeluh nih? Bersyukur. Oke, kita breakdown dikit deh buat jadi subscriber gua, subscriber. Jadi yang nonton nih bisa tahu nih. Jadi berapa spending lu kira-kira dalam 1 bulan? Pertama kita dari kayak living cost lu dulu deh. Kayak dari rumah, listrik, kayak utilities lu aja. Kira-kira berapa? Kalau gua rumah, listrik, air, internet, jatuh-jatuhnya ambil paling mahalnya 850. 850 ringgit. Itu udah semua muade ya untuk living. Terus kalau makan nih, sehari lu kira-kira spend berapa per harinya? Kayak gua orangnya agak boros ke makan, jadi kayak minimal 20 ke 30 kayaknya deh. 20 sampai 30 ya udah kita taruh aja 25 ringgit per hari ya, including weekend kayaknya ya. Jadi 25 kali 30 750. Oke, terus apa biasa expenses lu yang lainnya kayak lu ada apa lagi? Sisanya tuh kayak terserah gua sih, kayak misalnya gua mau belanja baju kayak atau belanja online kayak atau anggaplah setiap bulan lu belanja kira-kira berapa yang lu spend deh kalau dari gaji lu untuk lu belanja gitu, untuk lifestyle lu. Buat lifestyle gua ya. Di sini gue nggak begitu lifestyle gimana sih, cuma kalau gue di tahun kedua ini kan kita semua kena pandemi ya, semua kayak lockdown, work from home. Kalau di tahun pertama kayak gue kayak suka minum, bar, gue kayak seminggu at least, nggak seminggu sekali sih, anggaplah kayak 2 minggu sekali lu habisin 100 ringgit. 2 minggu sekali 100 ringgit, berarti sekitar 200 ringgit lah ya. Oke, terus apa lagi ya? Udah kayak. Lu ada nabung kemana nggak sih? Invest apa gitu tiap bulan ditaruh uang lu atau buat orang tua lu? Tiap bulan sekarang gue ada kayak
gue pasti kayak awal-awal nyisihin kayak 50% at least buat ke investment gue. Jadi dari total gaji lu tadi, misalnya gue udah kurang-kurangin sama biaya hidup lu, 50%-nya lu masukin ke investment. Salah, biasanya begitu gue begitu dapat gaji, 50% langsung gue potong masukin ke investment gue. Oh, oke. Oke, so gue mau hitung nih ya. 850 ditambah 750 ditambah 200. Oke, spending Edric 1 bulan tuh cuma 1.800 guys. 1.800. 1.800. 2.000 kurang lah, anggap aja 2.000 lah ya. Karena kan kadang ada transportasi juga lah ya. Kita taruh 2.000 lah ya. 2.000. Tadi gaji pertama lu, enggak lah, gue nggak mau ngomongin gaji pertama, udah basi. Yang kedua aja. 5.200 dikurangin 2.000. Guys, mau tahu nggak lu berapa Edric setiap bulan bisa saving duit kerja di Malaysia? 3.200 ringgit cu. 3.200 ringgit. Itu ya, segitulah. Itu tuh sama aja dengan 11.200.000. Ini saving loh ya. Ini udah potong semuanya nih. Ini 11 juta nih. Itu 1.800 kayaknya gue boros banget deh. Kayak gitu tuh berarti gue udah. Berarti tuh lu bukan lagi ngirit kan ya? Lu udah kayak udah nggak peduli, makan juga memang ya udah gimana lu, kayak lu nggak ngirit-ngirit kan hidupnya kan? Itu justru gue boros gitu. Wah, gila sih, Bro. Gila, salut. Gila. Jadi buat kalian nih yang di Indonesia, ya bukannya mau sombong, bukannya mau apa gitu ya, tapi kayak biar kita ada perbandingan aja gitu loh. Mungkin apa sih kelebihannya kerja di Malaysia? Mungkin kalian bisa punya tabungan yang lebih banyak, tapi mungkin satu sisi juga kalian akan homesick ya. Homesick banget nggak sih lo? Homesick banget. Gue udah nggak pulang kayak setahun gitu sih sekarang. Homesick tuh kayak kan beda lah ya. Memang adat, culture-nya juga, tapi ya itu ya tinggal dipilih aja. Kalau kalian memang mau berkarir dulu, boleh lah ya, kita saranin ke Malaysia ini lumayan bagus ya. Kalau misalnya kalian IT nih. Wah, gila. Oke, IT di sini keras sih menurut gue. Banyak banget kesempatan kalau kalian mau coba IT di sini. Oke, buat kalian yang IT, jurusan IT, gue nggak tahu sih IT itu ada apa aja, tapi kayaknya di Malaysia salah satu tempat yang mungkin good start ya buat beginner ya. Oke guys, itu dia tadi video wawancara gua dengan Edric. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pam!